Namaku Ilham, mahasiswa semester akhir jurusan Antropologi Budaya. Penelitianku membawaku ke berbagai tempat, tapi tak pernah seaneh ini. Awalnya hanya rumor tentang sebuah jalan merah darah yang muncul hanya saat bulan purnama. Warga menyebutnya Lemah Abang, jalan terlarang yang konon menuju kampung yang tak tercatat di peta manapun. Kampung Dedemit. Cerita itu kudengar dari Pak Warto, penjaga makam tua di desa Tegal Rawa. Ia sudah pikun katanya, tapi ucapannya malam itu terlalu jelas untuk diabaikan. Kalau kau lihat tanah memerah, jangan dilangkahi, nak. Itu bukan jalan buat manusia, itu pintu. Awalnya aku anggap itu sekadar dongeng penakut anak desa. Tapi rasa penasaranku tak bisa ditahan. Aku memutuskan tinggal beberapa hari di Tegal Rawa, berharap bisa melihat sendiri apa yang disebut Lemah Abang itu. Malam ketiga, saat bulan bundar sempurna menggantung di langit, aku nekat keluar dari homestay dan menuju pinggiran hutan, tempat Pak Warto bilang tanah itu pernah muncul. Dan di sanalah aku melihatnya. Garis merah membelah semak-semak, seperti luka segar di kulit bumi. Tanahnya basah, warnanya merah tua, dan entah kenapa, seperti berdenyut perlahan. Aku diam, napasku sesak. Ada bisikan pelan di telingaku, padahal tak ada siapa-siapa. Langkahi, masuklah. Tubuhku merinding, tapi kakiku justru melangkah. Satu langkah saja ke atas tanah merah itu. Udara berubah. Langit mendadak gelap seolah malam menutup seluruh dunia. Dan dari kejauhan, aku melihatnya. Gerbang tua dari kayu hitam, penuh ukiran aneh dan simbol yang belum pernah kulihat. Tulisannya samar, tapi terbaca jelas di cahaya rembulan. Sugeng Rawuh nang Kampung Dedemit. Gerbang itu berdiri diam di antara pepohonan, seperti bukan bagian dari dunia ini. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti tanah, dan menyamarkan apapun yang ada di baliknya. Aku, Ilham, berdiri terpaku. Nafasku memburu, tapi langkahku tak mau mundur. Entah dorongan apa yang membuatku mendekat. Mungkin rasa penasaran, mungkin sesuatu yang lebih gelap. Begitu kakiku menginjak tanah di depan gerbang, udara mendadak menjadi dingin menusuk. Tak ada suara serangga, tak ada angin, hanya hening. Dengan tangan gemetar, aku sentuh kayu gerbang. Kasar dan dingin, seperti menyentuh batu nisan yang baru digali. Krik! Gerbang itu terbuka sendiri. Yang terbentang di baliknya bukan jalan setapak biasa, tapi lorong tanah sempit dengan pohon-pohon besar meliuk aneh seperti hidup. Akar mereka menjulur dari tanah dan dinding, seolah mengawasi setiap gerakanku. Aku melangkah masuk. Begitu aku melewati ambang gerbang, suara berat menggelegar di belakangku. Ora kabeh wong iso bali. Tak semua orang bisa kembali. Aku menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya gerbang yang kini tertutup rapat. Aku mencoba membukanya kembali, sia-sia. Tak bergeming sedikit pun. Panik mulai merayap. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, langkah kaki terdengar dari dalam lorong. Pelan, tertatih, teratur. Aku mundur beberapa langkah. Dari kegelapan, muncullah sesosok wanita tua mengenakan jarik lusuh dan rambut panjang beruban yang menjuntai ke tanah. Matanya putih seluruhnya, tapi mulutnya menyunggingkan senyum lebar. Wes tekan kenele, waktumu wes cedak. Sudah sampai sini, nak. Waktumu sudah dekat. Jantungku berdentum keras. Siapa ibu? Ini tempat apa? Dia tertawa pelan. Suaranya serak seperti kayu tua terbakar. Iki dudu kampung kanggo wong urip. Ini bukan kampung untuk orang hidup. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasai pikiranku. Perempuan tua itu berjalan pelan membelakangiku, seakan memanduku masuk lebih dalam ke lorong aneh itu. Tunggu, aku harus kembali, kataku. Ia tak menjawab. Tapi langkah kakinya tetap terdengar, seperti gema dari masa lampau. Mau tak mau, aku mengikutinya.
Lorong tanah itu berakhir di sebuah bukaan yang lebih terang, seperti sebuah dataran kecil yang dikelilingi hutan. Di tengahnya, berdiri kampung tua, rumah-rumah panggung dari kayu gelap, atapnya dari daun rumbia kering. Seolah waktu berhenti di tempat ini. Aku menyadari satu hal aneh. Tak ada suara sama sekali. Tak ada ayam, tak ada anak kecil, tak ada derit kayu. Dan saat aku melihat lebih dekat, rasa dingin menjalar dari tengkuku hingga ke kaki. Orang-orang berdiri diam di depan rumah mereka, menatapku. Puluhan pasang mata, kosong dan pucat. Wajah mereka datar, tak ada ekspresi. Tapi yang paling mengerikan, mereka tidak punya bayangan. Matahari ada di atas sana, tapi tubuh-tubuh itu tak memantulkan satu garis pun di tanah. Aku memundurkan langkah secara refleks. Perempuan tua itu berdiri di depan gerombolan warga kampung. Ia angkat tangannya lalu berkata, "Iki Ilham, sing pisanan melebu sawise pirang-pirang tahun." Ini Ilham, yang pertama masuk setelah sekian lama. Mereka mengangguk bersamaan, pelan, serempak, seperti dikendalikan satu roh yang sama. Lalu suara nyanyian muncul. Suara perempuan-perempuan tua bersenandung dengan nada yang membuat bulu kudukku berdiri. Lagu dalam bahasa Jawa kuno, tapi setiap kata terasa seperti mantra. Langit perlahan meredup padahal matahari belum tenggelam. Kabut tebal kembali turun. Dan dalam kabut itu, aku melihat sesuatu. Sesosok makhluk tinggi, hitam legam, matanya merah membara, berdiri di atas atap rumah paling besar. Makhluk itu tak bergerak, tapi aku tahu, ia menatapku. Perempuan tua itu mendekat dan berbisik di telingaku. "Sing melebu kudum bayar, le. Sakjane, awakmu wis didelok soko biyen. Yang masuk harus membayar, nak. Sebenarnya, kamu sudah diawasi sejak dulu." Aku merasa tubuhku melemah. Pandanganku mulai buram. Suara nyanyian semakin keras. Aku tak sadar kapan aku jatuh. Aku terbangun dalam gelap. Lantai kayu kasar menusuk punggungku. Bau tanah lembab dan dupa membakar memenuhi hidungku. Ruangan itu sempit, hanya diterangi cahaya dari lampu minyak tua yang menggantung di langit-langit. Dindingnya dipenuhi ukiran aneh, simbol yang kulihat sekilas di gerbang saat pertama masuk. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku lemas. Tangan dan kakiku diikat dengan tali anyaman dari serat pohon, kasar dan dingin. Terdengar suara langkah pelan. Pintu kayu berderit terbuka, dan perempuan tua itu masuk. Tapi kali ini, ada dua lelaki tinggi berjubah hitam di belakangnya. Wajah mereka tertutup kain, hanya matanya yang terlihat, tajam dan kosong. "Wis wayahe Ilham," katanya lembut. "Sudah waktunya, Ilham." Aku mencoba bicara. "Aku bukan bagian dari ini. Aku hanya peneliti. Aku nggak tahu apa-apa." Perempuan tua itu tersenyum samar. Ia duduk di sampingku, mengelus dahiku seperti seorang ibu meninabobokan anaknya. Tapi sentuhannya dingin, seperti tangan mayat. "Tumbal sing sakdurunge melayu, ora rampung tugase. Kowe saiki gantin." Tumbal sebelumnya melarikan diri, belum menuntaskan tugasnya. Kamu sekarang penggantinya. Aku mencoba melawan ikatan, tapi tali itu terasa makin kencang saat aku bergerak. Lelaki berjubah mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Suara mereka dalam dan serak, seperti keluar dari kerongkongan yang sudah lama tak digunakan. Di tengah ruangan, muncul sebuah baki kayu tua. Di atasnya 3 benda. Potongan kuku manusia, rambut yang masih basah, dan sepotong lidah yang menghitam. "Iki bagian saka sing lawas," ucapnya, menunjuk potongan tubuh itu. "Ini bagian dari yang lama." Perutku mual, lalu tiba-tiba, brak! Pintu kayu sebelah barat rumah itu terbuka. Seorang anak kecil masuk. Tubuhnya dekil, bajunya compang-camping, tapi matanya hidup.
Beda dengan warga lain yang tak punya bayangan. Anak itu punya bayangan. Ia menatapku dan berbisik, hampir tak terdengar. Kalau kamu mau pulang, jangan biarkan mereka ambil darahmu. Malam ini satu-satunya waktu. Siapa kamu? Bisikku lemah. Aku yang gagal jadi tumbal. 7 tahun lalu. Mataku membelalak. Tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, lelaki berjubah itu berbalik. Dan anak itu lari secepat kilat, menghilang dalam lorong gelap di belakang rumah. Perempuan tua mendesis. Anak bandel kuwi isi urip ternyata. Matanya kembali ke arahku. Tersenyum dingin. Ora popo, saiki giliranmu. Tak apa, sekarang giliranmu. Dan pisau batu perlahan diangkat ke atas. Pisau batu itu berkilat samar dalam cahaya lampu minyak. Perempuan tua itu menggenggamnya dengan tenang, seolah tak ada yang salah dari apa yang akan dia lakukan. Lelaki-lelaki berjubah bersiap. Mantra mereka semakin keras, udara di dalam ruangan bergetar. Aku menggigit bibir, menahan panik. Kata-kata anak kecil tadi terus terngiang. Jangan biarkan mereka ambil darahmu. Malam ini satu-satunya waktu. Aku harus bertahan malam ini. Saat pisau mulai turun perlahan ke arah lenganku, suara keras memecah keheningan. Dege, deg, deg. Pintu rumah digedor dari luar. 3 ketukan keras seperti palu menghantam peti mati. Para lelaki berjubah berhenti menggumam. Perempuan tua itu menoleh tajam ke pintu, wajahnya berubah. Ora bisa melebu saiki, durung wayahe, gumamnya cemas. Tak bisa masuk sekarang. Belum waktunya. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah, sehelai tali akar menjulur turun cepat dan membelit pergelangan tanganku. Aku ditarik ke atas, melewati celah genteng yang terbuka. Aku tak bisa teriak. Hanya bisa mengatur napas saat tubuhku ditarik ke atap rumah. Di atas sana, anak kecil itu menungguku. Ayo, sebelum mereka sadar. Kami berlari di atas atap-atap rumah yang saling tersambung, dikelilingi kabut pekat dan suara desisan aneh dari dalam hutan. Aku mendengar jeritan jauh dari bawah. Perempuan tua itu marah. Ilham, ora bakal iso melayu. Ilham, kamu tidak akan bisa kabur. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku cepat sambil berlari. Namaku Rio. Aku juga dulu tertarik ke gerbang itu. Sama seperti kamu, tapi aku belum sempat dikorbankan. Aku lari, bersembunyi, tapi tidak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena hanya yang belum berdarah yang bisa kembali. Sekali darahmu mengalir di tanah kampung ini, kamu jadi milik mereka. Hatiku semakin tercekat. Kucubit lenganku, belum luka, masih aman. Tiba-tiba Rio berhenti di sebuah pohon besar di tepi kampung. Pohon itu menjulang tinggi, akarnya menjalar ke segala arah. Di bagian bawah batang, ada lubang kecil seperti goa yang dijaga oleh patung-patung batu hitam. Itu jalan pulangnya, bisik Rio. Tapi cuma terbuka sampai fajar. Setelah itu, kau akan terjebak di sini selamanya. Aku menatap lubang itu dan merasakan hawa panas aneh dari dalamnya. Seperti bukan hanya lorong biasa. Tapi sebelum aku bisa melangkah, dari balik kabut muncul bayangan raksasa. Makhluk tinggi besar, hitam, bermata merah membara, dedemit penjaga kampung. Rio membeku. Dia datang. Makhluk itu melangkah keluar dari kabut. Tingginya lebih dari 3 meter. Tubuhnya gelap pekat seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan hitam yang melelehkan tanah tempat ia berdiri. Suaranya bukan geraman biasa, tapi seperti ribuan jeritan yang digabung jadi satu. Aku berdiri mematung. Rio menarik lenganku, keras. Jangan lihat matanya, dia bisa masuk ke pikiranmu. Terlambat. Dalam sekejap, penglihatanku kabur. Dunia berubah jadi kelam. Aku melihat bayangan ibuku, menangis. Ayahku, berteriak. Rumahku terbakar. Semua itu bukan nyata, aku tahu.
tapi terasa sangat benar. Suara mereka menusuk telinga, wajah-wajah mereka hancur dan meleleh di depan mataku. Lalu sebuah suara menggelegar di dalam kepalaku. Berikan darahmu, berikan jiwamu. Kamu milikku sekarang. Aku berteriak, menggigit lidahku sendiri. Rasa sakit membuatku sadar. Dalam sekejap, ilusi itu menghilang, dan aku melihat kembali. Rio berdiri di depanku, mengangkat sebongkah batu besar, melemparkannya ke arah makhluk itu. Dug, batu itu tak melukai apa-apa, tapi cukup untuk membuat dedemit itu meleng. Rio menarikku lagi. Lari sekarang. Kami menyelinap lewat akar-akar pohon besar, menuju lubang di batangnya. Tapi dedemit itu bergerak cepat, dengan satu lompatan besar, ia mendarat di depan jalan keluar. Tanah bergetar. Patung-patung batu di sekitar lubang jatuh satu persatu, seolah tunduk pada makhluk itu. Jalan keluar tertutup. Habis sudah, gumam Rio putus asa. Namun tiba-tiba, dari atas pohon, terdengar suara gong kecil dipukul 3 kali. Ting, ting, ting. Dedemit itu berhenti. Tubuhnya membatu. Matanya yang merah perlahan meredup. Dari atas pohon, turun seorang lelaki tua, memakai ikat kepala merah dan membawa kantong rajutan dari kulit binatang. Tubuhnya kurus tapi tegap. Sorot matanya tajam. Kowe nyolong tumbal, Mbok Yem. Iki dudu gilirane. Kau mencuri tumbal, Mbok Yem. Ini bukan gilirannya. Dedemit itu menggeram pelan, tapi patuh. Siapa dia? Tanyaku ke Rio. Itu Ki Watu Semar, penjaga asli kampung ini. Dia yang dulu mengikat para dedemit. Tapi setelah dia hilang, kekuatan kampung jadi liar. Ki Watu menatapku tajam. Kowe durung waktune, tapi kowe wis ndelok terlalu dalam. Kau belum waktunya, tapi kau sudah melihat terlalu dalam. Dia membuka kantong kulitnya dan menaburkan bubuk hitam ke tanah. Tanah di depan lubang bergetar dan terbuka kembali. Namun, jalan di dalamnya kini berputar-putar, seperti pusaran hitam tak berujung. Lungo saiki, sadurunge gerbang nutup. Pergilah sekarang, sebelum gerbang menutup. Aku menatap Rio. Ayo kita pergi, tapi Rio menggeleng pelan. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku bagian dari tanah ini sekarang. Kalau aku ikut, pintu itu akan runtuh. Jantungku berat. Tapi waktu tak bisa menunggu. Terima kasih, Rio. Dia tersenyum, samar. Keluar dari sini. Ceritakan ke dunia. Biar mereka tahu, kampung ini nyata. Aku melangkah masuk ke dalam pusaran. Dan dunia kembali gelap. Aku terjatuh keras di tanah berlumpur. Tubuhku penuh luka, napasku berat, dan malam terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku mendongak, menatap langit. Awan hitam perlahan menyingkir, dan rembulan terlihat. Purnama. Tapi bentuknya ganjil, seperti retak di pinggirannya. Aku berdiri perlahan. Di sekelilingku hanya sawah dan pepohonan. Tidak ada rumah aneh, tidak ada kabut merah, tidak ada suara mantra. Aku kembali. Langkahku gontai menuju jalan utama. Beberapa menit berjalan, aku melihat sebuah truk lewat. Aku hentikan dengan isyarat tangan. Sopir itu menatapku dengan wajah bingung. Mas, kamu dari mana? Kok kayak habis digebukin setan? Aku hanya bisa tertawa kecil. Getir. Ya, bisa dibilang begitu. Aku menumpang sampai ke kota. Hari sudah pagi ketika aku tiba di rumah. Ibuku langsung menangis histeris saat melihatku. Ilham, ya Allah Ilham, sudah seminggu kamu hilang. Seminggu? Bagiku, semuanya terasa hanya semalam. Tapi waktu berjalan berbeda di tempat itu. Polisi datang. Mereka menanyai banyak hal. Tapi aku cuma bilang, tersesat di hutan. Tak ada yang percaya kalau aku bicara soal kampung gaib, dedemit, atau anak kecil yang tersesat waktu. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi aku salah. Seminggu setelah kembali, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Setiap malam,
Aku terbangun karena mimpi buruk. Selalu mimpi yang sama. Pohon besar dengan lubang hitam di tengahnya. Dan suara seseorang memanggil namaku. Ilham, durung rampung. Durung rampung. Ilham, belum selesai. Belum selesai. Aku mulai mendengar langkah kaki di atap rumah. Ayahku bilang itu tikus, tapi suara itu terlalu berat untuk seekor tikus. Dan suatu malam, aku terbangun karena ada yang berdiri di pojok kamarku. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah membara. Aku menyalakan lampu. Tak ada apa-apa. Tapi, lantai tempat dia berdiri bercak hitam gosong dan udara berbau tanah basah. Besoknya aku coba cari rumah tua tempat aku dulu tersedot masuk. Aku kembali ke kampung tempat aku pertama kali tersesat. Tapi rumah itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya lapangan kosong dengan rumput kering dan bekas gosong bundar di tengahnya. Seorang warga tua mendekat, menatapku tajam. "Kamu yang pulang dari sana ya?" Aku menatapnya, gugup. "Iya, dari kampung itu." Dia mendekat lebih dekat dan berkata pelan, "Kalau kamu pulang, pastikan yang ikut kamu juga pulang ke tempatnya. Kalau tidak..." Dia tak melanjutkan. Tapi aku tahu apa maksudnya. Sesuatu ikut bersamaku. Malam itu aku memutuskan untuk tidak tidur. Tapi tubuh ini lelah. Mata mulai berat, dan tanpa sadar, aku terlelap di depan televisi yang masih menyala. Dan seperti biasa, mimpi itu datang. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak berada di hutan, bukan di kampung Lemah Abang. Aku berada di lorong panjang berwarna abu-abu, dengan dinding berdarah dan suara tangisan samar di kejauhan. Di ujung lorong itu ada cermin besar. Aku berjalan perlahan, langkahku menggema. Setiap langkah terasa berat. Saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat diriku, tapi bukan benar-benar aku. Wajahku pucat, mataku hitam. Di belakangku, berdiri sosok tinggi berkulit arang dengan senyum menyeringai. Aku menoleh ke belakang, kosong. Tapi saat kulihat ke cermin lagi, sosok itu makin dekat. Dan dia bicara, tanpa suara, hanya gerakan mulut. "Kowe wis nggawa aku metu. Saiki gantine. Kau sudah bawa aku keluar. Sekarang giliranku." Cermin itu pecah. Pecahannya menancap ke tubuhku. Aku jatuh terjerembab dan semuanya gelap. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Ibuku di sampingku, menangis. Ayah berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu kejang-kejang semalaman," kata ibu. "Kami kira kamu kena sawan atau kerasukan." Dokter bilang aku mengalami kelelahan ekstrim dan stres. Tapi aku tahu, ini bukan soal medis. Di bawah kuku tanganku masih ada butiran tanah merah, tanah kampung itu. Malamnya aku mendengar suara ketukan dari jendela kamar. 3 kali. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Aku buka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca ada bekas tangan besar, terbakar, menghitamkan kaca. Aku sudah tidak bisa mengabaikan ini lagi. Besoknya aku kembali ke rumah Rio, teman yang tertinggal di kampung itu. Tapi rumahnya kosong. Warga bilang rumah itu sudah lama tak ditinggali. Mereka bilang Rio dan keluarganya hilang puluhan tahun lalu. Aku gemetar. Jadi, siapa yang menemaniku selama di sana? Dan saat aku pulang, aku menemukan kertas usang di bawah pintu rumahku. Tidak ada nama pengirim. Tulisannya hanya satu kalimat, dengan tinta merah. "Gerbang sudah terbuka. Yang keluar tidak hanya kamu." Setelah menemukan surat ancaman itu, aku mulai sadar. Ini bukan tentang aku lagi. Gerbang Lemah Abang telah terbuka, dan apapun yang selama ini terkurung di dalamnya telah menyebar keluar. Dan yang paling mengerikan, aku adalah pintunya. Hari itu, aku pergi ke seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Namanya Mbah Rasmi, perempuan renta yang konon bisa melihat dunia gaib. Begitu aku masuk rumahnya, dia langsung menatapku tajam. "Kamu bawa bau tanah kematian.
dan sosok yang belum selesai. Aku duduk, tangan gemetar. Saya mau tahu, siapa yang ikut saya keluar dari sana, Mbah? Mbah Rasmi menutup mata, menggumamkan mantra. Api di dupa bergoyang tidak beraturan. Angin mendadak berhembus dari segala arah. Kemudian dia berkata pelan, "Yang ikut kamu bukan 1, tapi 3. Aku membeku. Pertama, bayangan. Sosok pelindung kampung yang dirusak waktu kamu dan temanmu masuk. Ia sekarang tak punya tempat. Kedua, arwah anak kecil, penuntun waktu yang tersesat. Dia terikat padamu karena kau pernah menyelamatkannya. Dan yang ketiga," Mbah Rasmi berhenti. Suaranya gemetar. "Yang ketiga, penjaga gerbang. Makhluk paling tua dari Lemah Abang. Dia tak pernah bisa keluar. Sampai kamu buka jalan." Aku tak sanggup bicara. Mbah Rasmi berdiri. Di tangannya sebuah cermin kecil. Dia sodorkan padaku. "Lihat matamu. Bukan cuma kamu yang sedang melihat." Aku mengintip ke dalam cermin, dan di dalam mataku ada bayangan hitam yang bergerak, seolah ada sesuatu yang menempel di balik retina. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Jendela rumah Mbah Rasmi terbuka sendiri. Dupa padam, ruangan menjadi dingin. Lalu, suara berat terdengar dari dinding. "Wes wayahe, bali maneh. Sudah waktunya, kembali lagi." Cermin di tanganku pecah, melukai telapak tanganku. Darah menetes ke lantai, dan dari tetesan itu, tumbuh akar hitam yang menjalar ke dinding. Mbah Rasmi berteriak, "Kamu sudah jadi gerbangnya, Le. Kalau kamu nggak kembali, mereka akan cari tubuh-tubuh lain untuk dirasuki." Aku sadar, hanya ada satu jalan keluar dari ini semua. Aku harus kembali ke Lemah Abang dan menutup gerbang itu sendiri. Malam itu aku kembali, dengan satu tujuan, menutup gerbang Lemah Abang. Aku bawa bekal secukupnya, cermin kecil Mbah Rasmi, dan sehelai kain kafan yang ia berikan. Katanya, untuk menahan roh yang melintas batas. Perjalanan ke kampung itu tak masuk akal. Rute yang kulalui dulu kini berubah. Jalan berbelok sendiri, pohon-pohon pindah tempat, dan hawa dingin menyusup ke dalam tulang. Sampai akhirnya, aku tiba di Gapura Merah Darah, gerbang Lemah Abang. Aku masuk. Kampung itu sunyi, lebih mencekam dari sebelumnya. Rumah-rumah berdiri seperti mayat, bisu, tak bernyawa, namun terasa mengawasi. Tiba-tiba, aku dengar suara. Tangisan anak kecil. Aku ikuti suara itu ke sebuah sumur tua. Di sana, seorang anak kecil duduk sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia menatapku dan berkata, "Aku nggak tahu jalan pulang." Aku jongkok di hadapannya. "Aku juga, tapi aku akan cari, dan kita pulang bareng." Anak itu tersenyum. Perlahan tubuhnya memudar, luruh menjadi cahaya. Arwah pertama, bebas. Langkahku berlanjut ke balai desa tua, tempat aku dan Rio dulu pertama kali bertemu makhluk tinggi itu. Kali ini, dia sudah menunggu. Sosoknya jauh lebih besar. Kulitnya seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dan dari punggungnya tumbuh akar-akar yang hidup, merayap ke dinding dan lantai. "Kowe seng buka gerbangku. Kaulah yang membuka gerbangku. Saiki gantimu nutup, tapi nganggo nyawamu. Sekarang giliranmu menutupnya, tapi dengan nyawamu." Aku buka cermin dari Mbah Rasmi. Makhluk itu mundur sejenak, meraung. Cermin itu memantulkan wajah aslinya. Bukan dedemit, tapi roh manusia yang dipasung kutukan. Dalam sekejap, makhluk itu menghantamku. Dunia menjadi gelap. Tapi sebelum aku pingsan, aku lempar cermin itu ke tanah, pecah jadi ribuan bagian. Dan dari tanah, tumbuh akar putih yang membelit tubuh makhluk itu. Aku mendengar suara-suara, nyanyian, doa, dan derak gerbang yang perlahan tertutup kembali. Aku terbangun di tepi jalan,
Tepat di luar kampung, langit cerah, sunyi. Tanganku masih memegang sisa cermin, retak tapi bersih. Tidak ada tanah merah, tidak ada bayangan. Aku pulang dengan langkah lemas, tapi hatiku tenang. Kutukan itu telah tertutup. Tapi sebelum aku tidur malam itu, kulihat satu hal aneh di dinding kamarku. Bayangan tubuhku menghadap ke arah yang salah. Tamat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa.